Halo, kembali bersama saya. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu masih tentang logika matematika dengan sub pokok bahasannya tentang disjungsi dan implikasi. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe serta komennya untuk video-video berikutnya. Ayo kita belajar sama-sama. Bahasan kita yaitu tentang disjungsi dulu ya. Disjungsi dan implikasi. Pertama kita bahas ini disjungsi. Disjungsi. Nah, apa itu disjungsi? Nah, silakan ditulis. Disjungsi dari pernyataan P dan Q adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari pernyataan P dan Q dengan menggunakan kata penghubung atau. Ini nanti penghubungnya atau. Disjungsi dilambangkan dengan notasi. Tidak, V dilambangkan. Dibaca atau. Nah, ini sering kita jumpa dalam bahasa sehari-hari ya. Misal, setelah lulus SMP, Andi akan melanjutkan ke SMA atau SMK. Ya, setelah lulus SMP, Andi akan melanjutkan ke SMA atau SMK. Artinya bagaimana? Artinya tidak mungkin Andi melanjutkan kedua sekolah sekaligus. Nah, pernyataan majmuk seperti ini disebut disjungsi eksklusif. Pernyataan seperti ini sering disebut dengan disjungsi eksklusif. Perhatikan pernyataan. Dua bilangan prima atau bilangan genap. Dua bilangan prima atau genap. Saya ulang. Dua bilangan prima atau genap. Pernyataan ini dapat diartikan dua, yaitu pertama, hanya bilangan prima saja atau bilangan genap saja. Yang kedua, bisa juga sebagai bilangan genap dan bilangan prima. Artinya dua itu bisa disebut bilangan genap saja, bisa disebut bilangan prima saja, atau bilangan genap dan juga bilangan prima. Artinya dia mengandung dua pernyataan. Disjungsi yang seperti ini disebut dengan disjungsi inklusif. Nah, selanjutnya disjungsi diartikan sebagai, disjungsi yang akan kita bahas yaitu disjungsi inklusif ya. Disjungsi inklusif. Tabel kebenarannya ini pernyataan P atau Q benar
pasalnya benar benar, berikutnya benar salah, salah benar, salah salah. Nah, di sini sebagai prasyaratnya jika dia salah-salah maka salah. Ya. Ini cukup dihafalkan. Salah-salah salah, yang lainnya pasti benar. Itu ya, ciri-cirinya begitu. Kalau kemarin konjungsi itu ciri-cirinya kalau dia benar benar benar, yang lainnya salah semua, kan begitu. Nah, sekarang kalau disjungsi salah salah salah, yang lainnya benar semua. Contoh contoh pernyataan P 10 kuadrat sama dengan 100. Pernyataan Q-nya 3 adalah bilangan ganjil. P atau Q-nya kita perhatikan dulu. Kita perhatikan nilai kebenarannya. 10 kuadrat adalah 100, benar salah. Di sini benar. 3 adalah bilangan ganjil, benar. Kalau dia benar-benar berarti P atau Q-nya harus benar. Maka ini pernyataannya menjadi 10 kuadrat adalah 10 kuadrat sama dengan 100 atau apa? 3 adalah bilangan ganjil. 3 adalah bilangan ganjil. Ini pernyataannya menjadi benar. Oke ya. Dari sini kita sudah tahu. Wah, di sini kalau kita rumuskan dia P, pernyataan P benar, Q benar, maka P atau Q-nya harus bernilai benar. Itu dalam disjungsi. Nah, saya contohkan lagi satu. Tentukan nilai X agar pernyataan berikut bernilai benar. Ini contoh 1. Contoh 2. Tentukan nilai X agar pernyataan berikut bernilai benar. Yang A, X kuadrat sama dengan 25 atau 5 kurang dari 2. Yang B, ini terpisah ya, ini soal A sudah mewakili semua. Ini B, soal B ya. B, X adalah bilangan asli kurang dari 6 X adalah bilangan asli kurang dari 6 atau India terletak di benua Asia, atau India terletak di benua Asia. Jawab. Kita jawab yang A. X kuadrat sama dengan 25 atau 5. Ini anggap pernyataan P-nya. Ini X kuadrat sama dengan 25. Kita tidak tahu nilai benar salahnya. Terus pernyataan Q, 5 kurang dari 2. 5 lebih kecil dari 2. Ini sudah jelas salah ya. Salah. Berarti di sini tabel kebenarannya supaya dia mengandung P atau Q supaya bernilai benar. P harus benar nih ya. Nah,
jika dia supaya pernyataannya menjadi benar, maka kita cari nilai X supaya memenuhi nilai dari 25 ini. Maka X kuadrat sama dengan 25. Maka X sama dengan plus minus dari 5. Jadi karena pernyataan Q sudah bernilai salah, sehingga P atau Q harus bernilai benar. Maka P harus, pernyataan Q-nya sudah salah, sedangkan di sini kita minta P atau Q harus benar. Maka pernyataan P yang di atas harus bernilai benar, sehingga nilai yang memenuhi, sehingga pernyataan Q dan pernyataan P ini X kuadrat sama dengan 25 bernilai benar untuk X sama dengan min 5 dan X sama dengan berapa? 5, supaya dia bernilai benar. Berikutnya yang B. Kita jawab yang B. Nah, misal pernyataan P itu tadi X adalah bilangan asli kurang dari 6. X adalah bilangan asli kurang dari 6. Pernyataan Q, India terletak di benua Asia. India terletak di benua Asia. Terletak di benua Asia. Ini sudah pernyataan benar. Yang ini kita belum tahu pernyataannya, sehingga ini menjadi P atau Q-nya nanti harus karena ini sudah benar, diminta di sini bernilai benar. Karena pernyataan Q sudah benar dan ini diminta P atau Q-nya harus bernilai benar, maka pernyataan P boleh salah dan boleh benar. Maka nilai X yang kurang dari 6 bilangan asli boleh ini sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Ini juga boleh, atau boleh ini yang bernilai benar ya. Boleh dia itu. Atau nilai X yang bernilai salah. Boleh 0, min 1, min 2 yang bernilai salah. Jadi itu, silakan ya. Itu. Selanjutnya kita masuk ke, kalau tadi kita di konjungsi disjungsi, sekarang kita masuk ke implikasi. Silakan tulis sedikit. Implikasi. Banyak pernyataan dalam komunikasi sehari-hari, tidak terkecuali dalam matematika, merupakan pernyataan bersyarat. Ciri utama pernyataan ini adalah jika, ciri-cirinya, jika, maka, itu ya. Contoh, jika kamu bekerja keras, maka kamu akan berhasil. Yang itu contoh 1 ya. Contoh 2, Andi akan lulus UN jika rajin belajar. Ya, seperti itu. Pernyataan majmuk, jika P
maka Q. Yang dibentuk dari pernyataan P dan Q disebut implikasi. Dan ditulis P jika P maka Q. Ini dibaca, ini banyak yang model ya. Dibaca yang pertama, jika P maka Q, boleh begitu. Yang kedua, P berimplikasi Q. Q hanya jika P. Q jika P atau Q asal saja P, boleh. Tapi kita cenderung menggunakan jika P maka Q atau P berimplikasi Q. Ini cuma dua ini yang sering kita gunakan ya. Itu. Nah, sekarang tabel kebenarannya. Tabel kebenaran. Ini P Q jika P maka Q, jika P maka Q benar salah benar salah. Nah, ini ciri-cirinya di sini ya. Benar salah. Yang lainnya benar semua. Nah, ini yang dihafal. Jika P implikasi Q, maka benar salah. Itu yang dihafal ya. Nah, contoh. Tentukan nilai kebenaran dari implikasi berikut. Tentukan nilai kebenaran dari implikasi ke berikut. Ya. Nomor 1, pernyataan P-nya. Indonesia negara maju. Negara maju. Terus Q, semua penduduk Indonesia sejahtera. Nah, itu ya. Sehingga jika P maka Q-nya. Ingat, kita di sini dulu. Pernyataan P, Indonesia adalah negara maju, benar salah. Indonesia berkembang dari dulu ya, tidak maju-maju. Pernyataan salah. Semua penduduk Indonesia sejahtera, omong kosong. Ini salah ya. Semua penduduk Indonesia sejahtera. Itu pernyataan salah. Nah, tabel kebenarannya kita lihat. Kalau dia salah-salah, di sini tabel kebenaran harus benar. Sehingga di sini benar. Sehingga ini menjadi jika Indonesia negara maju, maka jika Indonesia negara maju, jika Indonesia negara maju, maka apa? Semua penduduk Indonesia sejahtera. Ini benar. Itu ada dalam hayal ya. Jika Indonesia negara maju, maka semua penduduk Indonesia sejahtera. Contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. Tentukan nilai X agar implikasi berikut benar. Tentukan nilai X agar implikasi berikut benar. Yang A, jika
2x kuadrat dikurang 2 sama dengan 10, maka luas lingkaran dengan jari-jari 2 cm adalah 4 pi cm. Maka luas lingkaran dengan jari-jari 2 cm adalah 4 pi cm persegi. Itu ya. Nah, sehingga pernyataannya, jika 2x kuadrat dikurang 2 sama dengan 10, maka ini yang A, konklusi dari implikasi luas lingkaran dengan jari-jari 2 cm. Ini yang sudah pasti itu, ini luas lingkaran dari jari-jari 2 cm adalah 4 pi cm. Itu konklusinya ya. Berarti luas lingkaran luas lingkaran dengan jari-jari 2 cm adalah 4 pi. Rumus luas lingkaran apa? Luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat, r-nya dikuadratkan, 2 dikuadrat 4, berarti 4 pi cm, benar. Maka di sini pernyataan P kita buat dulu. Jika pernyataan P-nya 2x kuadrat dikurang 2 sama dengan 10, yang Q, luas lingkaran dengan jari-jari 2 cm adalah 4 pi cm. Ini yang ke B, yang ke pernyataan Q-nya ini bernilai benar. Nah, sekarang kita cari nilai kebenaran yang ke berikut. Tentukan nilai X supaya kita menjadi nilainya benar. Nah, kita lihat tabel kebenarannya tadi, tabel kebenaran dalam implikasi. Kalau dia pernyataan Q-nya benar, pernyataan Q itu sudah benar. Kalau pernyataan Q benar, maka yang lainnya boleh salah, boleh benar. Sehingga tidak perlu dicari. Ini boleh salah, boleh benar. Maka ini P implikasi. Ini tadi sudah benar, ini sudah benar, ini benar, Q-nya benar, maka P-nya boleh benar, boleh salah. Pernyataan P boleh benar, boleh salah. Berapa nilai X? Sehingga X di sini boleh dia itu dicari. Kalau dicari ini 2x kuadrat min 2 sama min 10 sama dengan 0, kan itu dia. Ini 2x sama-sama bagi 2. Ini x kuadrat min x min 5 0. Ini dikalikan supaya 5 dijumlahkan supaya min 1. Nah, ini dicari dengan rumus ABC ya. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga ini menjadi ininya min 1 plus jadinya ya, 1 plus minus akar 1 kuadrat min ya, min 4 kali 1 kali C per 2 kali 1. 1 plus minus akar 1 min plus 20 per 2. Ini 1 plus minus akar 21 mentok, sehingga X1 1 plus akar 21 per 2, X2 1 min akar 21 per 2. Ini yang murni boleh.
benar, benar, benar. Atau jawab saja yang salah. X sama dengan 0 atau X sama dengan berapa, 100 boleh. Itu ya. Kalau kamu biar benar-benar, ini dia. Ya, itu. Saya sudah berikan 2 soal. Sekarang silakan dioret-oret. Ini saya ada soal. Itu ada pernyataan P. Silakan, saya tidak bacakan nanti ya. Saya buat begitu ya. Pernyataan P, penjumlahan bilangan prima dengan bilangan ganjil hasilnya selalu bilangan genap. Pernyataan Q, akar 2 adalah bilangan irasional. R, nilai dari sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Pernyataan S, garis X adalah garis yang motong sumbu Y. Pernyataan T, garis Y sama dengan 0 terletak di sumbu Y. Pernyataan U, semua bilangan yang dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Sekarang suruhannya, pertanyaannya maksudnya. Nyatakan notasi berikut dalam kalimat majmuk dan tunjukkan nilai kebenarannya atau nyatakan dalam konjungsi. Itu yang pertama, yang A, P atau ingkaran Q, yang B ingkaran P atau Q, dan seterusnya, itu ya. Seperti itu. Sekarang suruhan berikutnya, tentukan nilai kebenaran dari implikasi berikut. Nah, itu soal masih seperti di atas. Nah, sekarang kalian cari nilai implikasi dan nilai kebenarannya. Yang A, P, maka Q, dan seterusnya, seperti itu ya. Itu silakan dikerjakan. Ini yang agak A, ini dia. Yang nomor 7. Saya ulang. Nah, demikian pertemuan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata, ada salah dalam pekerjaan. Intinya caranya seperti itu. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan selamat belajar. Bye-bye.